Puji nama Tuhan. Ingat saudaraku, kesulitan cuma satu musim. Musim dingin cuma satu musim. Selalu ada musim semi yang baru buat setiap daripada kita. Yesus adalah musim semi kita. Sebab dia sudah mengalahkan kematian. Puji nama Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang abundance levels. Tingkatan-tingkatan kelimpahan. Sebab Tuhan Yesus berkata, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya engkau memiliki hidup dengan segala kelimpahan. Katakan kelimpahan. Kelimpahan itu niat Tuhan untuk umatnya. 3 Yohanes ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Di dalam segala sesuatu, in all things. Bahkan terjemahan lain berkata, above all things. Aku mau supaya kamu prosper. Makmur itu, prosper, di situ cuma ditulis baik-baik, sehat-sehat. Tapi Tuhan mau saudara diberkati, sehat, dan saudaraku hidup yang menyenangkan. Amin. Itu rencana Tuhan. Saudara, dengan banyaknya pengkhotbah yang menyalahgunakan berita, Injil, tidak ada sebetulnya Injil kemakmuran. Saudaraku, Injil itu kabar baik. Dan kemakmuran itu adalah bagian daripada Injil itu sendiri. Amin. Itu normal. Kalau kita lihat gedung ini pertolongan dari Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan satu rencana yang besar buat saudara dan saya. Amin. Kemakmuran datang dari Tuhan, saudara. Nah, dalam abundance levels ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, saudaraku, itu namanya the back level. Tingkatan pundi-pundi. Orang Chinese paling suka pola pikirnya itu cuma seperti pundi-pundi. Karena itu kalau beli kapling, mulutnya kecil, belakangnya besar. Ya, supaya apa? Sekali masuk, tidak bisa keluar. Mobil Mercedes-Benz tahun 87 mengalami sempat penurunan omset penjualan. Karena apa? Karena belakangnya kecil. Orang Chinese berkata, bu hoki. Tidak ada hokinya. Pola pikir mereka adalah bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa berapa turunan? 7 turunan. Sahibul Hikayat. Ada orang kaya namanya Chuan Tse-em. Iya. Tetapi saudaraku, karena tidak ada berkat Tuhan, maka keturunan berikutnya, keturunan 2 dan 3 sampai 7 saudaraku. Yang kedua turun Chuan Zetiao. Ya, Chuan Zetiao turun lagi saudaraku. Ya, turun lagi. Dia turun Chuan Ceban. Dari Chuan Ceban turun lagi anaknya saudaraku. Chuan Ceceng. Chuan Cepe. Dan terakhir Chuan Cetun. Akhirnya tidak punya anak laki, punya anak perempuan namanya Bo Chuan. Itulah orang dunia. Karena mereka pola pikirnya adalah cuma black bag level. Siapa yang memegang kantong uangnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Yudas. Yudas mencuri. Memindahkan dari kantong sini kepada kantongnya sendiri. Dan bahkan untuk mengisi pundi-pundinya dia jual Yesus. Apa saja didagangkan saudara. Serta orang Yahudi itu pandai berdagang. Ketika rudal Skat menghantam Israel dan tidak ada yang celaka, itu perlindungan Tuhan. Maka saudara, pada saat itu malah dijadikan objek turis. Mau lihat rudal Skat? Dijual saudaraku. Dasar Yahudi hebat ya. Apa yang saudara kalahkan tahun ini? Saudara harus mengalahkan takut kekurangan. Takut tidak cukup. Sebab mental pundi-pundi adalah mental Mesir. Mental dunia. Selalu mereka berkata tidak cukup. Kenapa tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang hebat ini? Nanti tidak cukup. Buat saya bagaimana? Kita masih banyak kebutuhan. Padahal Tuhan berkata kesusahan satu hari cukup untuk sehari. Amin. Mereka mampu kumpulkan. Lagu kesukaannya more, more, more.
I want more, more, more. Lagunya yang tadi Cu Yesu I need itu. Ya, cuma gini, Cu Yesu I need, Cu Yesu I need. Nggak ada, Cu Yesu I want mereka. Cu Yesu I want. Semuanya untuk war. Memang tanpa kita mengalami kasih Tuhan, tidak mungkin mengasihi orang lain. Tapi pusatnya adalah diri sendiri. Seluruh pelajaran firman Tuhan adalah tentang Christ-centeredness, bukan self-centeredness. Tidak berpusat pada diri sendiri. Orang yang punya mental back ini, punya mental pundi-pundi, selalu memikirkan diri sendiri, saudara. Kebiasaan yang baik, orang Chinese memberikan berkat, mengucapkan berkat pada waktu tahun baru. Sepertinya setiap hari kita mengucapkan berkat terutama pada anak-anak kita. Bahkan kepada setiap orang. Kita semua memberkati setiap orang. Haleluya. Di dalam surat Hagai, untuk memperingatkan bangsa Israel, Tuhan memberikan pelajaran lewat pundi-pundi yang berlobang. Diberitahu lewat nabi tidak bisa, lewat rasul tidak bisa, lewat firman Tuhan tidak bisa. Tuhan buat kantongnya bolong. Perhatikan keadaanmu. Engkau makan tidak sampai puas, tidak sampai kenyang. Engkau minum tidak sampai puas. Engkau mengenakan pakaian tidak sampai hangat. Engkau menabur banyak, mengumpulkan sedikit. Dan yang tinggal sedikit kuhembuskan. Engkau mengumpulkan harta pada pundi-pundi yang berlobang. Karena itu saudaraku, orang mental begini adalah mental hamba. Mental budak. Hidupnya dalam ketakutan. Penghasilannya boleh banyak. Ya, dari cuanca M sampai cuanca Tun. Tetap selalu ketakutan. Selalu merasa tidak pernah cukup. Mereka selalu berkata not enough, not enough, not enough. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan itu memberkati semua orang? Amin. Khususnya di bidang keuangan. Apa Tuhan memberkati semua orang? Atau pertanyaan saya, apa ada yang tidak bisa diberkati Tuhan? Semua bisa? Ada 2 yang tidak bisa diberkati Tuhan. Dan 1 kemenakannya 3. Yang pertama saudaraku adalah si malas. Orang malas. Dan yang kedua orang kikir. Si malas dan si kikir. Orang yang punya marga si malas dan si kikir. Ditambah kemenakannya si tamak. Tidak akan bisa diberkati Tuhan. Bahkan si tamak disamakan dengan penyembah berhala. Perjanjian baru berkata orang kikir, kita tidak boleh bergaul saudara. Sebab bisa nular. Kikir dengan tamak dalam bahasa Yunani sama. Pleon ektes. To have more. Karena apa? Tidak pernah merasa cukup. Hari ini saudaraku Tuhan mengajar kepada kita. Kalau kita mau meningkat, kita mesti merubah pola pikir kita. Jangan sampai cuma kepada back level. Tingkatan yang kedua adalah the barrel level. Tingkatan bully-bully. Katakan bully-bully. Bukan bully-bully, itu lagu. Bully-bully. Amin. Bully-bully yang berisi minyak. Kita diingatkan tentang kejadian dalam 1 Raja-Raja 17 dan 2 Raja-Raja pasal 4. Dalam 1 Raja-Raja 17, Tuhan itu memelihara hambanya, Nabi Elia di masa kekeringan, melalui seorang janda yang miskin. Janda miskin ini mengumpulkan kayu bakar. Karena waktu itu adalah masa kelaparan, tidak ada turun hujan. Tidak ada embun yang keluar dari tanah. Tidak ada setetes air. Semua panen gagal. Dan dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Rencananya adalah membuat roti yang terakhir.
Dan kemudian mereka menantikan kematian. Lalu datanglah Nabi Elia. Dan dia berkata begini, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Kalau gede bakpao, kalau kecil xiaolong pao. Lebih kecil lagi pia, kecil. Buat lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Maka demikianlah firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Bejana ini tidak akan berhenti, tidak akan lelah, tidak akan capek mengeluarkan tepung. Dan buli-buli ini tidak akan berhenti, tidak akan pernah gagal, dan tidak akan pernah capek mengeluarkan minyak. Saudaraku, size doesn't matter. Ukuran tidak menentukan. Kita berpikir kalau kita punya gentong yang besar, oh itu lebih baik daripada buli-buli yang kecil. Yang penting diberkati oleh Tuhan. Mungkin perusahaanmu yang kecil, usahamu yang kelihatan tidak signifikan. Kalau tangan Tuhan ada di atasnya, berkat turun. Amin. Dan demikianlah janda ini yang belum percaya kepada Yahweh. Dia menurut saudaraku. Dia membuat lebih dulu sepotong roti bundar kecil. Itu gambaran daripada buah sulung. Gambaran daripada persepuluhan. Saya berikan pesan pada saudara, bahkan perintah. Di masa kesukaran, ada banyak berita menakutkan tahun ini. Ya, jangan pernah menyentuh persepuluhan. Sebab nanti langit tertutup. Amin. Dia serahkan kepada Elia. Dan secara ajaib, bejananya yang kecil itu tidak berhenti mengeluarkan minyak, mengeluarkan tepung. Dan buli-bulinya yang kecil tidak berhenti mengeluarkan minyak. Never exhausted, bahasa aslinya never exhausted. Jadi kalau saudara takut, capek untuk memberi, mungkin itu baru kelas pundi-pundi. Kalau yang ini, effortlessly, tanpa tenaga. Setiap pagi, tetangga-tetangganya juga datang. Tante, mau lihat buli-buli ajaibnya. Kemarin sudah diteteskan tetes yang terakhir. Tes. Keluar lagi. Shh. Dan juga bejana itu. Saudara, ini gambaran daripada just enough. Pas. Hanya cukup. Saudara mau sampai di sana? Saudara mau sampai di sana saja? Itu lebih baik daripada not enough. Tapi rencana Allah tidak pernah just enough. Rencana Tuhan adalah more than enough. Rencana Tuhan adalah abundant. Bahkan rencana Tuhan Yesus more abundantly. Bukan abundant loh, more abundantly. Luar biasa saudaraku. Nah saudara, saya mengalaminya. Ketika saya masih bekerja sebagai kontraktor, saya mencoba mengumpulkan di pundi-pundi saya. Ya. Oh, di pundi-pundi segala sesuatu untuk saya, penghasilan untuk saya, dan untuk beli keperluan saya. Dan saya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena itu ngerokok terus, saudaraku ya. Rokoknya nyambung terus, sebab apa? Stres. Saya dulu waktu stres. Wah, banting barang, banting pintu. Untung tidak banting istri. Waduh, saudaraku stres. Lalu kemudian bertobat. Ketika jadi zaman itu selalu not enough. Penghasilan berapapun, not enough. Lalu ketika bertobat saya mengalami yaitu keajaiban buli-buli. Saya mau ceritakan dulu. Saya potong cerita kesaksian saya cerita tentang 2 Raja-Raja pasal 4. Bisa lihat di sana ada seorang janda yang dalam keadaan berhutang. Orang Israel punya perjanjian dengan Yahweh. Kok berhutang? Ada banyak alasannya, saya tidak bisa ceritakan sini. Salah satunya mungkin lebih besar pasak daripada tiang. Atau tidak bisa manage. Dari cuan CM jadi cuan cetut. Pokoknya anaknya semua diambil oleh debt collector. Soalnya nyebut diri anak Tuhan, pakai kalung salib. Punya utang kredit card. Itu tidak normal. Berurusan sama debt collector, itu tidak seharusnya. Karena firman Allah berkata engkau tidak akan meminjam tetapi meminjamkan.
Engkau akan jadi kepala dan bukannya ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. 2 Raja-Raja 4, janda ini datang pada Nabi Elisa. Celaka Tuanku, engkau tahu suamiku hambamu itu seorang yang takut akan Tuhan. Tapi lihatlah sekarang debt collector datang untuk mengambil kedua putraku. Karena mereka memakai personal guarantee, jadi anak cucunya ikut nanggung semua. Jangan ada di sini, seseorang pun meninggalkan hutang buat anak cucunya. Orang benar meninggalkan apa? Warisan. Katakan warisan. Orang benar meninggalkan warisan buat anak cucu, bukan ninggalin hutang. Amen, saudaraku. Kemudian kata Elisa, what do you have in the house? Apa yang kamu punya di dalam rumah? Ya Tuanku, tidak punya apa-apa lagi. Mebel sudah hamba jual semuanya. Jadi kami Japanese style duduk di bawah. Tapi kami punya buli-buli kecil. Apa artinya? Kecil dan sedikit, minyak sedikit loh bos. Sedikit sekali. Kata Elisa, pinjamlah bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Setelah itu tutuplah pintu supaya kamu tidak dikira gila. Tuangkan minyak. Tuangkan minyak. Sebab apa? Janda ini punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berjanji, akulah suami dari janda-janda. Dan bapak daripada anak yatim. Kalau Anda di sini tidak bersuami, Tuhan adalah suamimu. Dan papa daripada anak-anakmu. Dan ketika janda itu menuangkan, mereka tercengang. Karena apa? Apa yang dialami dulu zaman Nabi Elia terulang. Tetapi sekarang bencananya lebih gede. Saya percaya perjanjian baru, there's a greater miracle daripada perjanjian lama. Ada banyak orang berkata, oh seandainya kita tinggal di zaman rasul-rasul. No. Saat ini saat yang paling exciting. Karena mujizat akan terjadi. Dan Tuhan berkata bahwa akhir zaman ini ada transfer of wealth. Pemindahan kekayaan daripada dunia. Mereka mengumpulkan, menumpuk segala sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang dikenaan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Semua pengusaha di sini, pastikan engkau dikenaan oleh Tuhan. Dan kemudian ternyata sampai bejana yang terakhir. Ketika dia tuangkan bejana yang terakhir. Tes berhenti. Satu pelajaran di sini. Jangan membatasi Tuhan. Jangan membatasi Tuhan. Ketika saya masuk ke sini 5 tahun yang lalu. Saya berkata pada para pemimpin sini. Mari kita buat 5 center. Semacam ini. Sekarang sudah 5. Selalu saya katakan mari kita buat 10 center. Mari bangkitkan banyak pemimpin. Pemimpin muda. Bangkitkan anak-anak muda. Supaya Surabaya menjadi kota pujian. Saya tidak mau batasi Tuhan. Seberapa besar kita percaya pada Tuhan, itulah yang terjadi. Ketika saya canangkan 1000 gereja baru. Saya tidak pernah membayangkan. Saya tahu cabang kita di Dubai. Itu beranak Abu Dhabi, saudaraku. Tidak lama lagi diresmikan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saya ceritakan tentang diri saya. Pada waktu saya bertobat, Tuhan membuat saya satu pelajaran. Yaitu tentang buli-buli. Pada waktu itu saya bangkrut, saudaraku. Ya, bayar utang waktu itu tidak bisa, cuma bayar bunga saja. Kerja untuk bayar bunga. Tetapi ketika saya bertobat, keadaan Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan memberikan satu petunjuk bahwa Dia adalah gembala saya. Karena saya ini laki-laki sejati yang tidak suka belanja. Maksudnya saya buat janji sama istri saya, pokoknya aku tidak mau loh belanja ke pasar, mau. Atau ke supermarket, tidak mau. Nah saya mendengar pembicaraan yaitu pembantu saya. Bu, berasnya habis. Ya, saya ngomongin ya beli saja toh. Meskipun bangkrut beli beras ya masih bisa. Lalu pembantu saya ini non-Kristen.
dari fokus, dari mayoritas. Dia bilang gini, loh Bapak enggak tahu ya? Sudah berapa bulan ini hampir 2 tahun, kita tidak pernah beli beras. Selalu ada orang yang kirim. Loh saya tanya siapa yang kirim? Kadang-kadang enggak nyebutkan nama, tapi kirim beras. Jadi dia yang cerita, pokoknya sudah habis mesti ada yang kirim beras. Jadi ibu enggak usah beli beras. Sebentar lagi ada bunyi bel. Ting tong. Dia yang ngomong sama kita. Bapak enggak percaya? Coba saya lihat ya. Dia kembali bawa beras 25 kilo saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau beritahu saudara. Air mata saya mengalir. Tuhan berkata, I take care of you. Aku memelihara kamu. Dulu kamu kerja dengan keringat. Sekarang kamu hidup dengan anugerahku. Ada banyak saudara yang mencapai di sini. Saudara mempercayai Tuhan untuk keuangan. Tapi, tidak ada orang hidup mau pas-pasan. Ada kelebihan kekurangan orang Chinese. Salah satu kelebihannya begini. Tidak ada seorang pun mau jadi pegawai. Mereka semua mau jadi laupan. Tidak ada yang mau jadi wiki, mau jadi pegawai, nggak ada. Jadi kalau kerja sama orang cuma belajar. Tidak selama-lamanya jadi pegawai. Mereka risk taker. Mereka berani mengambil risiko. Karena itu biasanya kalau Sincia ini mereka berkata, saudaraku, nien yui, selalu ada kelebihan. Itu satu ucapan yang baik. Selalu lebih. Karena Elisa berkata kepada janda miskin itu. Dia berkata, jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau dan anak-anakmu. Engkau dan anak-anakmu. Saudaraku, ketika mendengar beberapa saudara mengaku, iya Pak. Rupanya saya itu baru sampai back level. Sebab pernah kejadian ada seorang teman, ya dia itu naksir pada seorang gadis cantik, bibirnya seksi. Tapi orang tuanya gak senang. Dia bilang kalau bibirnya lebar tuh boros. Mertuanya toto, saudara orang tuanya. Cari yang bibirnya kecil ya perkutut. Itu irit. Amin. Apalagi kalau bibirnya kecil ya perkutut, irit, lipstick. Waduh, pemikiran seperti itu nggak cocok. Amin, saudaraku. Sebab mulainya dari ketakutan. Mulainya dari ketakutan, saudara. Tetapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mau meningkat lagi? Siapa mau meningkat? Abaikan tangan saudara. Kalau saya mau meningkat ada tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga ini adalah the basket level. Tingkatan keranjang. Orang Chinese itu kalau memberikan salam pakai jeruk 2. Di Hong Kong, di Singapura, sebabnya angka 8. 8 itu fat, 8. Ya. Nah saudaraku, mereka saja mengucapkan hal-hal yang positif. Apalagi kita anak Tuhan. Jangan pernah berkata pada suamimu, model kayak kamu ini. Tidak mungkin, jadi kamu tidak ada tampang bos. Jangan bilang begitu saudaraku. Sebab firman Allah mengajarkan, ya ini bukan sulap, bukan sihir. Bahwa kekayaan tidak untuk yang berhikmat. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemenangan pertempuran bukan untuk yang kuat. Tetapi Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan, dan tahun year of double portion, the year of grace and favor akan turun atas saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So ingat, ketika terjadi satu kelaparan karena mengikut Yesus. Ada saat itu ada 25.000 orang. 5.000 laki-laki tercatat, belum perempuan dan anak-anak. Zaman dulu enggak ada orang anaknya cuma 1, 2 gitu. Ya, anaknya banyak. Coba kalau pergi ke Israel.
Yang ortodoks anaknya 4, 5 gitu saudara ya. Ya pasti 30 ribuan lah kurang sedikit. Dan saat itu murid-murid berpikir dengan pola pikir pundi-pundi. Mereka buka pundi-pundinya dan mulai menghitung. Xiaoqian, uang kecil. Guru, ada 200 dinar. Tapi apa artinya 200 dinar? Kalau roti kita peroleh kecil-kecil. Kalau roti kecil segini itu malah bukan jadi kenyang, jadi keseretan. Amin. Pola pikirnya pundi-pundi saudara. Mereka juga tidak punya pola pikir buli-buli. Bahwa Tuhan akan memelihara. Mestinya mereka nyanyi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Enggak saudara. Mereka berkata, we have a problem here. Ini sudah malam, jauh dari mana-mana. Apa yang harus kita perbuat? Tapi seorang anak laki-laki kecil memberikan yaitu keranjangnya. Saya percaya keranjangnya kecil, ini kan kita baru hadiah Natal jadi banyak ini saudara. Dan membawa 5 roti kecil, roti jelai, dan 2 ikan. Ikannya juga pasti bukan kakap yang gede, mungkin kecil. Karena sekitar Danau Galilea, ikan kecil 2 biji. Ya. Dan dia bawa kepada Rasul Andreas. Andreas punya sedikit pengharapan. Dia berkata, guru, tapi rotinya kecil sedikit kali ya. Ikannya apalagi, ini cuma kakaknya teri, kecil sekali. Selalu orang melihat ukuran, selalu melihat jumlah. Tidak melihat Tuhannya yang besar. Hari ini saja sudah melihat Tuhan kita yang besar. Dan tidak terbatas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah sebanyak orang itu. Tuhan itu tidak bisa memberkati. Saudaraku saya juga percaya Tuhan tidak bisa memberkati orang yang tidak percaya. Ketika kita membangun gedung ini. Banyak perkataan negatif. Jauh. Mahal. Toh nanti bukan milik kita. Saudara, suara seperti itu kita abaikan saja. Sebab kita punya pola pikir keranjang. Saya tunjukkan saudara, anak kecil ini bukan anak kecil biasa. Ini anak kecil Yahudi. Orang Yahudi waktu kecil diajari apa? Bukan diajari Mickey Mouse, diajari hal-hal yang seperti itu. Tapi diajarkan bagaimana soal keuangan. Uang bagi orang Yahudi adalah Bahasa Yahudi adalah bahasa Ibrani, kefes damim. Kesef damim. Kesef itu perak, katakan perak, silver. Damim itu darah. Jadi perak yang bernyawa. Ya. Dan pelajaran mereka adalah Amsal 22. Tampilkan Amsal 22 ayat 4. Ini yang diajarkan pada anak mereka. Orang Chinese cuma niru saja. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi anak kecil diajari. Nak, rendah hati ya nak, takut akan Tuhan. Nanti ada bonus 3. Apa bonusnya? Baca yang keras. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Komplit saudaraku. Kemudian anak ini diajari lebih jauh. Yaitu Amsal 22 ayat 6 sampai 9. Di dalam ayat ke-6 dikatakan jelas. Amsal 22 ayat 6. Bagaimana orang kaya berkuasa atas orang miskin. Orang Yahudi itu tidak mau miskin. Mereka berkata kemiskinan itu lebih buruk dari kematian. Ya saudaraku, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tua pun dia tak menyimpang bacaan itu. Berarti kalau engkau salah mendidik anak soal keuangan, mereka akan gagal dalam hidupnya. Ayat ke-7. Ini yang diajarkan pada mereka. Train up a child. Orang kaya menguasai orang miskin. Amin. Berapa banyak saudara tahu, dosa angkat tangan, money is power. Lalu dikatakan,
Orang yang berhutang menjadi budak. Nak, jangan pernah hutang. Kamu umat perjanjian, nak. Jadi kamu menghutangi bisa, jangan pernah berhutang. Jangan pernah berhutang apapun. Kita cuma diajari jangan lebih besar pasak daripada tiang. Tapi diajarkan lebih jelas. Ayat ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jangan pernah curang, nak. Akhir tahun kan saya sampaikan saudara, ya. Orang Hokian tuh punya 3C. Jadi pertama itu kalau bisnis harus cengli. Amin. Setelah cengli, cincai. Baru cuan. Ayat ke-9 perhatikan. Orang yang baik hati akan diberkati karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahasa Inggris. He who has a generous eye will be blessed, for he gives of his bread to the poor. Ketika melihat itu, anak kecil ini datang pada Tuhan Yesus. Lewat muridnya. Dia berikan rotinya. Saudara, kalau dia memberi satu roti, itu kolekte. Jadi saya melarang di sini ada istilah kolekte. Kolekte itu apa? Pungutan itu. Itu kalau saudara lihat tanda pedes, ya. Deng, 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 deng. Lalu dibuka topinya, kumpulkan uang kecil, itu kolekte. Ya, banyak gereja kayak gereja tanda pedes. Nari-nari, habis itu uang kecil dikumpulkan. Kalau dia memberi 2 roti, saya percaya namanya persembahan. Amin. Tapi kalau dia memberikan 4 roti, pasti itu korban. Tapi dia tidak berikan 4, dia berikan 5. He's a risk taker. Dikasihkan semua. Nyok. Ketika diberikan semua, apa yang terjadi? Setelah membaca firman Tuhan, Yesus mengambil roti itu, lalu memberkatinya, memecahkannya, dan membagikannya. Sudah jelas firman Tuhan berkata dia mensuplai roti bagi yang mau makan, tetapi dia juga mensuplai benih bagi si penabur. Anak kecil ini adalah seorang penabur. Dia berikan pada Yesus. Dan firman Allah berkata, Yesus berkata, kumpulkan potongan roti yang tersisa. Mereka semua makan kenyang, bahkan lebih. Kenyang sekali. Dan saudaraku, mereka kumpulkan 12 bakul besar. Bukan kecil gini, gede. 12 potong roti. 12 keranjang. Bukan 12 potong roti. 12 keranjang isinya potongan roti. Ada satu pelajaran di sini. Roti yang jadi berkat adalah roti yang sudah dipecahkan. Amen. Saya perlu dipecahkan untuk bisa melayani Tuhan. Dipecahkan itu dipecahkan kesombongannya. Dipecahkan egonya. Sebab kalau tidak dipecahkan rotinya jadi batu. Tidak jadi berkat. Dan saya bayangkan anak kecil ini. Dia sambil nari-nari ya. Yesusku luar biasa. Dia pulang ke kampungnya. Dia berkata, mami, papi. Memang firman Tuhan luar biasa. Aku menabur sedikit. Lihat ini. Ada 12 rasul. Mereka membawa keranjang. Karena barang siapa yang menabur, dia menuai. Murid-murid kan tidak nabur roti. Mereka tidak menuai roti. Coba saudaraku, matematika sederhana. 0 kali 0 sama dengan, karena itu dari mimbar ini tidak boleh Tuhan berkatilah yang memberi maupun tidak memberi. Tidak bisa. Amin saudaraku. Itu mungkin sopan tapi tidak alkitabiah. Dan saya bayangkan, sebab roti zaman dulu kan tidak ada pengawet. Udah sesore saudara. Pulang ke kampungnya bawa 12 keranjang. Dia pakai opa, oma, engkau mancim-cim. Oh semua om, tante, kumpul semua. Dia memberi makan satu kampung saudara. Dan anak kecil punya satu pengalaman. Apapun yang aku tabur, itulah yang aku tuai. Saudara,
Jangan tinggal di kantongan. Apa tandanya orang punya mental kantongan? Suka stres. Suka marah-marah. Bulan Desember ngamuk-ngamuk. Mendekati nulis SPT marah-marah. Ya, banting-banting itu tadi, banting pintu, banting istri, banting mertua. Nah saudaraku, kemudian yang pola pikir buli-buli. Oh puji Tuhan, cukup sih. Just enough. Tetapi rencana Tuhan adalah abundant. Even more abundantly. Bahasa Inggris superfluous. Luar biasa melimpah. Itu rencana Tuhan. Saudara tahu, salah satu yang saya alami sama 30 tahun ini. Tidak ada orang yang membangun pekerjaan Tuhan. Ya, tidak dibela Tuhan di bidang keuangannya. Tidak ada. Sebab di surat Haggai dikatakan perhatikan mulai saat engkau meletakkan fondasi bait Allah ini. Maka mulai hari ini aku mengucapkan berkat, aku memberikan berkat. Gedung ini begini indah. Tetapi setiap kursi yang saudara duduki ada seseorang yang memberi di sana. Setiap sentimeter persegi daripada karpet ini ada orang yang menabur di situ. Dan saya percaya, barang siapa menabur dia pasti menuai. Kita menabur sedikit, menuainya sedikit. Menabur banyak juga menuai banyak. Ketika kita kumpulkan dana di sini, saudara waktu itu langsung terkumpul cash kurang lebih 500-600 juta. Waktu itu. Saya bilang langsung perpuluhannya serahkan, ada satu gereja sedang bangun. Sebab ketika saya menabur, saya menuai. Justru saya tidak kumpulkan, kenapa? Saya tidak punya back mentality. Kalau perpuluhannya 50 juta itu, saya tahan tinggal 50 juta. Tapi kalau saya tabur, berlipat ganda. Tahun ini saya percaya, it's the year of double portion. Saya selalu mengajak untuk meningkatkan pemberian kita. Ada satu kesaksian kecil saudara. Kesaksian kecil begini. Kan ATM dibobol di Bali. Saya tidak biasanya meriksa saldo lewat M-Banking. Ya sekali-sekali lah cocokkan dengan pembukuan. Tapi hari-hari itu saya memeriksa tempat teman-teman saya dibobol semua. Ada Grace Simon, ada teman-teman kita. Jadi diganti tapi kan susah saudara. Saya memeriksa saldo. Dan pada waktu sore hari saya akan pelayanan. Saya lihat, waduh, saldo saya dibobol. Dibobol karena apa? Tidak tahu dari siapa. Bertambah 100 juta, saudara. Dibobol positif. Saya sedang renovasi rumah. Karena sebelum itu saya bicara sama istri saya. Ini kita masih banyak tanggungan. Kita beli gedung di Kuta. Itu dengan renovasi kurang lebih 11 miliar. Ayo kita memberi. Setiap awal tahun yang kita pikirkan adalah invest. Invest dalam kerajaannya. Invest dalam pekerjaannya. Saya bilang yuk kasih 100. Istri saya bilang itu kita masih ada tanggungan. Oh iya lupa saya. Oke 50 deh. Kita baru ngomong saudara. Ya, Tuhan itu mencukupi. Nah saudara, beberapa saat saya tidak tahu siapa yang ngasih saudara. Jadi itu dibobol bener-bener saudara. Dibobol positif. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai sana cukup? Ada lagi saudara. The barn level. Tingkatan lumbung-lumbung. Wow. Tipe keranjang, tingkatan keranjang sudah banyak, tidak terlalu banyak orang seperti itu. Rata-rata saudaraku, orang itu baru tingkatan kantongan. Pundi-pundi, buli-buli, keranjang-keranjang, sekarang lumbung-lumbung. Bukan lumbung, lumbung-lumbung. Amin. Oh luar biasa.
Saudara, siapa yang tingkatan lumbung ini? Jadi sekali yang saya terangkan secara teologis. Kantongan itu ketika engkau ada di Mesir. Ya, kalau ini gambaran di jalan di padang belantara ya. Ketika engkau ada di Mesir, engkau selalu mengalami kekurangan. Berapapun penghasilanmu engkau tidak pernah puas. Lalu kemudian di jalan di padang belantara. Di padang belantara Tuhan memberikan mana di waktu pagi hari. Memberikan air minum daripada gunung batu yang dibelah, gambaran Kristus. Itu just enough, barely enough, alias pas-pasan. Kemudian masuk ke tanah perjanjian. Kenal perjanjian, untuk dapatkan buah mereka mesti menabur. Amin. Dan ini pun ada tingkatannya, 30, 60, 100 kali ganda. Dan lumbung saudaraku adalah tingkatan yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Lumbung itu menjadi berkat buat bangsa. Kita ingat Yusuf. Ada satu ayat indah sekali saya minta saudara baca. Kitab Kejadian 39 ayat kedua. Kitab Kejadian 39 ayat 2. The Lord was with Joseph. Tuhan menyertai Yusuf. Bahasa Indonesia berkata dia membuat segala usahanya berhasil. Tapi bahasa Inggris berkata, and he was a successful man. Waktu itu dia cuma pelayan di rumah Potifar. Statusnya budak. Budak itu enggak punya apa-apa. Kalau budak dijual di pasar budak, dia ditelanjangi. Sapu tangan aja enggak punya, apalagi t-shirt. Apalagi celana jeans, dia enggak punya apa-apa. Tetapi firman Allah berkata, he was a successful man. Perhatikan itu. Engkau bisa terapkan dalam hidupmu. Engkau bisa berkata, the Lord was with Irwan. And Irwan was a successful man. Saya bisa berkata, the Lord was with Timothy. And Timothy was a successful man. Kita lihat kehidupan pada Yusuf. Kita lihat beberapa episode dalam hidupnya. Yang pertama, di rumah dia jadi penggembala. Sebab Yakub itu mengajarkan bisnis pada anak-anaknya. Mesti mengerti karena dia punya ranch. Anak-anaknya mesti mengerti bagaimana jadi gembala. Semua anaknya jadi gembala. Yang pertama penggembala. Lalu kemudian ketika dia bisa dipercaya, dia menjadi pengawas. Amen. Dan ketika dia jadi pengawas, dia diberikan jubah maha indah. Karena dia berkenan pada papanya memberikan kepada dia kepercayaan. Karena itu saya tekankan pada saudara tentang loyalty, tentang integrity and truth, kerendahan hati. Tetapi khususnya hari ini saya mengajarkan generosity. Orang yang baik hati bahasa Inggris generous eye. Ketika lihat orang, kudu memberi. Bukan pikir orang ini bisa memberi apa pada saya. Itu maling dan rampok. Amin. Atau pengemis. Tapi raja pikirannya memberi. Orang kaya pikirannya memberi. Dan kita harus merubah mentalitas kita. Ayo come on. Yang pertama penggembala. Yang kedua adalah pengawas. Sampai pengawas. Ketiga, dia adalah seorang pelayan. Dia turun derajatnya. Dari anaknya bos. Dia jual oleh saudaranya, dia jadi pelayan. Tetapi waktu pelayan, Tuhan mengatakan, he was a successful man. Ada satu rahasia besar, jangan lewat ini, lihat saya. Lihat saya. Successful itu, kita harus redefinisi. Successful is not what you have. Successful is who do you have. Sukses itu adalah siapa yang Anda miliki. Siapa yang menjadi miliknya Yesus dan Yesus milik kita. Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saya tidak pernah punya pikiran gagal. Di rumah saya, di ruang makan, di ruang kantor, di ruang keluarga semuanya gambarannya panen. Panen, 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 panen. Di rumah saya Surabaya gambarnya panen.
Tidak ada gambaran hancur, binasa, teler, entek. Tidak ada saudaraku. Pikirannya cuma satu. Sukses bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika pelayan, he was a successful man. Sebab apa? The Lord was with him. Ya, ketika kita waktu itu belum menyelesaikan ini, banyak teman-teman berkata, Pak, gak kegedean Pak. Jawaban saya, iki kecilin. Sebab apa? Kita percaya ada tuayan besar. Karena itu saya minta 10. Saya tidak minta 1. Ada orang bangga, oh gedungnya 10.000 orang, kecil. Sebab namanya tuayan itu jutaan. Amin. Di rumah-rumahmu akan penuh. Saya pernah mengalaminya saudaraku. Waktu itu di rumah saya yang kumpul 200 orang. 200 orang saudara. Jadi kalau hari Jumat itu kita keluarkan semua mebel saudara. Ya, orang duduk di tangga-tangga sampai di dapur-dapur. Itu pendeta Daniel Pingardi bertobatnya di dapur. Kerupuk kuntek tapi dia juga bertobat. Dia nitili kerupuk saudara. Amin. Kemudian kita beli sebelah. Dibangun kemah pujian yang datang 500 orang. Itu Pak Musa saksinya. Jadi setiap kali saya melihat tempat ini. Saya tidak pernah kecil hati. Oh masih ada yang kosong. Saya bilang itu kesempatan. Kemudian sudah dari pelayan dia menjadi pengelola. Dan terus berkata, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Kemudian difitnah, dimasukkan penjara. Jadi apa? Pengurus di penjara. Wow. Ditaruh di mana saja berhasil. Yang terakhir saudaraku, dia menjadi penguasa. Ini kuncinya. Karena mentalnya itu mental penguasa. Dia tidak pernah punya mental hamba. Sekalipun jadi pelayan, tapi pikirannya itu mentalnya bos. Orang Chinese itu saking tahayulnya. Tokek tidak boleh dibunuh. Sebab apa? Memberkati. Kan tokek itu gini, tokek. Tuhannya dijadikan tokek. Saudaraku. Tokek itu bos saudara. Tapi saudara tidak diberkati oleh tokek. Saudara saya diberkati oleh Tuhan yang Maha Tinggi. El Shaddai. Tepuk tangan buat Tuhan. Pengurus yang terakhir penguasa. Waktu dia masih muda, dia bermimpi. Bahwa dia jadi penguasa. Raja zaman dulu. Ya. Keberhasilannya cuma satu. Kalau rakyatnya makmur. Kalau daerahnya diperluas, rakyatnya makmur. Itu raja yang berhasil. Apalagi raja di atas gelar raja. Raja kita Yesus Kristus. Dia mau saudara diberkati. Dia mau engkau berhasil. Karena itu mari punya pikiran lumbung. Pertama-tama dia dipakai Tuhan menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Waktu itu masih dengan Yakub 75 orang. 70 orang tambah Yakub 71. Ditambah Yusuf istrinya dan 2 anaknya 75 orang. Diberkati. Ditaruh di tempat terbaik di Mesir. Tetapi juga seluruh bangsa. Untuk bisa berhasil, you must have a financial plan. Rencana soal keuangan. Jangan opo jari, banyak di sini opo jari. Nanti saja tinggal mikir, tidak boleh. Sekali lagi saudaraku, harus ada perencanaan. Bagaimana bayar utang, bagaimana menyelesaikan segala sesuatu. Yusuf punya financial plan, dia berkata pada Firaun, aja 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Tuanku, ketika dalam kelimpahan, jangan dihabiskan semua. Mari kumpulkan 20%. Dia membangun lumbung-lumbung yang besar, dikumpulkan. Dan 7 tahun berikutnya, mereka monopoli gandum. Luar biasa. Dan akhir daripada term daripada Yusuf, seluruh tanah Mesir menjadi milik daripada Firaun. Itu kerinduan saya. Seluruh tanah di Mesir ini menjadi milik daripada dia. Sudah milik dia. Di segala bidang. Di entertainment. Di bisnis. Kingdom power berkuasa di sana. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudaraku. Amin. Pada siang hari ini. Mari kita minta Tuhan. Supaya kita meningkat. Jangan ada lagi
yang cuma mengandalkan ini. Oh, cukup kok warisan dari papa saya. Jangan lupa cerita Encik Cuan M tadi. Engkau akan berakhir dengan cuan cetun dan bocuan. Amin. Juga jangan puas pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang pas-pasan. Ketika di tanah perjanjian, engkau harus menabur. Dan ketika engkau menabur, engkau akan menuai 100 kali lipat ganda.